Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitaloka Zahroh dari Program Studi Komunikasi kelas Q2 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini ada teman atau kakak kelas saya, yaitu Teh Nisa Nazifatu Zulfa yang biasa dipanggil Teica. Halo Teica. Hai, Teica gimana kabarnya Teh? alhamdulillah baik, sehat. Teica, Gimana baik, Nabila? baik Teh, Baik juga? alhamdulillah. Alhamdulillah. Teica sekarang kesibukannya lagi apa Teh? Kuliah atau gimana? Ya, sekarang sih masih sibuk kuliah, masih sibuk tugas-tugas juga dan organisasi. Oh, iya. Teica, di sini Nabila mau mewawancarai Teica mengenai eh, daerah Cirebon. Teica kan orang Bandung, terus kan sempat tinggal di Cirebon ya Teh? Ya, sempat selama 3 tahun kurang Iya. lebih. Jadi Nabila mau tanya-tanya mengenai Teica, ekspektasi sama pas rasa pertama kali Teica datang ke Cirebon itu gimana Teh? Oke. Ekspektasi ya, ekspektasi aku soal Cirebon awal itu budaya dia yang masih kental gitu, kayak keraton-keratonnya atau peninggalan-peninggalan itu masih kental gitu ekspektasi. Dan emang bener kayak gitu pas datang. Oh iya. Terus Teica pas waktu pertama kali ke Cirebon itu rasanya senang atau gimana Teh? Senang, ada rasa takut juga. Takutnya itu soal perbedaan bahasa, karena waktu dulu expect aku juga ke Cirebon adalah dia bahasanya menggunakan bahasa Jawa. Oh iya. Dan kebetulan kan aku dari Bandung ya. Hmm. Jadi aku takut bahasanya itu bentrok gitu antara bahasa Jawanya dengan bahasa Sundanya gitu. Oh iya. Berarti takut ya Teh Iya, ada rasa rasanya takut. ya. Tapi pas pertama kali datang ke Cirebon seneng gak Teh? Senang. Seneng. Ya, terus itu Teh, ada nggak sih Teh culture shock yang di Cirebon kayak perbedaan antara Bandung sama Cirebon tuh gimana yang kayak buat Teh Ica kaget gitu? Entah kayak dari makanan atau orang-orangnya gitu. Oke. Kalau yang culture shock atau yang bikin kaget itu pertama bahasa. Nah, jadi pas udah sampai di Cirebon, ternyata nggak semua bahasanya itu bahasa Jawa, ya kan? Iya betul. Kebetulan Cirebon itu ada Jawanya, ada Sundanya gitu. Jadi itu yang bikin kaget gitu loh. Oh, Ya. ternyata ada Sundanya juga. Terus kalau dari orang-orangnya ramah-ramah ya yang aku temuin itu. Dia bisa memberikan rasa kepercayaan yang tinggi gitu waktu itu. Kayak misalnya tuh contoh waktu itu aku di sekolah, itu di kantin si ibunya itu kayak nggak ada kembalian, kita beli tapi dia nggak ada kembalian. Nah, si ibu itu tuh kayak langsung udah bawa aja uangnya, bawa aja nasinya gitu, bayarnya besok lagi aja. Padahal kan kayak murid itu kan banyak ya, dia kan juga Iya, nggak mungkin ngapalin satu-satu kenal. kayak gitu. Tapi dia bisa memberikan rasa percaya yang tinggi soal itu, dan itu bukan cuma satu warung doang gitu. Ada Oh, beberapa tempat yang kayak gitu dan dia percaya aja itu sih. baik, terus percayanya tinggi ya Teh sama orang gitu. Iya, iya. Terus kalau segi makanan Teh gimana? Kayak ada culture shock nggak antara Bandung sama Cirebon gitu? Makanan, makanan ya ada sih. Hmm. Ada cerita lucunya tuh dari makanan dan bahasa gitu kan. Karena Iya. perbedaan bahasa waktu itu aku ditawarin buat makan oncom. Nah, Oh, dulu gak tahu itu oncom. Kalau di Bandung, oncom itu kan yang buat soto gitu kan. Aku kan bayanginnya, kok aku disuruh makan sama bumbu soto gitu, bukan sama sotonya. ya, Pas tahu-tahu ternyata oncom itu tempe. tempe. Iya, itu Oh kan iya. eh, lumayan kaget juga kan pas awal, Ya, oh ternyata oncom itu tempe. jadi Terus salah ini. kalau bentrok kan di Hmm. pemikiran aku sama kenyataannya beda Hmm. gitu.
Terus kalau makanan yang makanan tradisional Cirebon yang kurang ini, itu aku nasi lengko. Nah, itu kan udah melekat banget ya sama Cirebon Iya, nasi lengko itu, tapi ternyata di mulut aku tuh nggak bisa sinkron karena nggak tahu kenapa ya, mungkin emang lidahnya beda beda aja, ya, iya lidahnya beda. kayak gitu. Dari segi rasa makanan itu sama ya Teh, antara Bandung sama Cirebon? Hampir sama, betul. Mungkin masih ada campur Sundanya juga, jadi masih Iya, masih ini. jadi sama, mirip ya Teh, nggak beda jauh. Terus itu Teh, ada nggak sih apa ya kebiasaan atau perilaku orang Cirebon kayak yang membuat Teh Ica kayak jadi kayak nggak nyaman gitu dari makanan atau orang-orangnya perilaku sekitar gitu? Oke. Sebenarnya kalau dibilang gak nyaman, bukan gak nyaman, mungkin karena kebiasaan mereka ya. Jadi kalau ngomong biasa itu ngegas, Iya benar, ngerti gak? iya walaupun nggak Ya, marah. jadi iya walaupun mereka nggak marah, mereka itu ngomong biasa, tapi ternyata mereka itu ngegas gitu. Ah itu yang lumayan kaget juga, jadi kayak ini dibentak gitu, tapi ternyata itu bukan dibentak, itu mereka Iya, ngomongnya memang posisinya keras gitu loh. Kalau iya bisa dibilang orangnya emang sifat-sifatnya keras. kayak gitu. Sebenarnya bukan keras perilakunya ya, kayak Iya, emang bahasanya cara kayak gitu. bicara ya. Cara bicaranya seperti itu. Oh Itu iya, sih yang bikin kaget. ya. Terus itu apa ya Teh? Kan Teh Ica ada yang bikin gak nyaman, terus kayak dari makanan sedikit berbeda, terus perilaku orang-orangnya, terus Teh Ica beradaptasi sama menyesuaikannya itu gimana Teh? Dengan kita ya hidup berdampingan terus-menerus kan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar juga ya. Jadi kitanya tetap menyesuaikan gitu loh. Kayak sambil kayak ngeliatin oh iya memang kebetulan akunya juga sadar diri karena aku Iya, tinggal di kota orang kan, iya, bukan mereka yang harus menyesuaikan aku gitu. Jadi aku yang harus menyesuaikan dengan menyesuaikan. adat yang ada atau kebiasaan yang ada kayak gitu. Hmm, Dan seiring berjalannya waktu ya bisa terima juga, bisa memahami lah. Gitu. berarti itu ya Teh, nggak butuh cukup waktu yang lama buat nyesuaiin ya Teh antara Bandung sama Cirebon. Ya lumayan lah, Oh tapi my, nggak selama itu. Gitu. oh, Mungkin kalau kebetulan kan aku juga ibu dari daerah Jawa gitu, jadi iya. nggak apa ya masih ada bayangan-bayangan sedikit gitu soal daerah-daerah sana. Tapi nggak tahu kalau misalnya yang dari pure Bandung terus tinggal di sana. Gitu. Mungkin ada inilah adaptasi juga. Iya, oke Teh. Kayaknya cukup ya Teh wawancara dan waktunya. Terima kasih banyak Teh Ica atas waktunya. Sama-sama. Bisa sharing tentang Cirebon ya Teh. Ya, Sekali lagi terima kasih. sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Pitaloka Zahro, IPB University Vocational Student Communication Studi Program P2 class. Here I want to interview the Miss Lucas, Mr. Class. Sorry. Mas Lucas. How are you? What are you doing lately? Hi Nabila, Lucas. I'm doing great, and lately I've been enjoying life. Yeah, we live in Bali, so we're just on the way to Jakarta, visiting friends and doing some shopping. And on the way we visited Bromo volcano and met you guys. So let's get it going. How are you doing? I'm fine. Good. Okay, I want to ask Miss Mr. Mr. Lucas about Indonesia. Iya, lagi wawancara. Can you speak Indonesian language, please, Mr. Lucas? sedikit bisa masih belajar. Okay. What Mr. Lucas feel happy and excited when he first come to Indonesia? The friendliness of the people. I first arrived in Bali, so I was really impressed by
because it was in 2015, so it was a lot of tourism. Not anymore, right? Because of the COVID and whatnot. So yeah, I was excited to see the fast. Well, it's still laid back, but you know, the amount of tourism, because I come from Czech Republic, which is very quiet, especially the side of the country where I come from. So yeah, it was exciting for me to see a lot of tourism, a lot of friendly faces, and people enjoying life in one place. So yeah. Okay. What surprises Mr. Lucas after a few days living in Indonesia or culture? After arriving, Yeah. definitely the friendliness was the biggest culture shock because in Czech Republic people would not be as friendly or not as smiling or not as open-minded. So that was definitely a big part of it. And yeah, that's it. Oh, okay. Has Mr. Lucas ever faced any difficulties after living in Indonesia? If so, what was it and how did Mr. Lucas handle it? Mm. Difficulties. I would say, well, the language somehow. I mean, in Bali, most people speak English, but if you go a little bit outside of the main tourist areas, unless you speak the language, it's hard to communicate. But that's the case for every place. Difficulties. I don't think I have faced many difficulties. There's certainly, this thing where tourists and especially Bulas pay extra always, which is sort of a double standard. But it kind of comes with it, so Okay. it's outweighed by the positives, so it's not too bad. How did Mr. Lucas adjust to Indonesia, for example, in terms of food or other things? So nasi padang is really good. Reminds me of European food. The rest was a lot of Indonesian food is fried. That's a bit of a. It's definitely different. We don't fry as much as you guys, but you get used to it. It's also more spicy, but you adjust after a while. It's not a problem. Thank you, Mr. Lucas, Sama-sama. atas telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hai.